Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan saya Fuad di channel Putra Mandangin Official. Oke guys ya, di sore ini saya berada di kawasan pesisir Pantai Kenjeran ya guys ya. Ya mungkin tidak asing ya bagi kita semua mengenai Pantai Kenjeran. Apalagi saya berada di viewpoint wisata Suramadu ya guys ya, atau bisa disebut dengan jembatan Suramadu ya guys ya. Di sini adalah salah satu titik viewpointnya, utamanya pemandangan-pemandangan yang sangat betul-betul indah sekali ya guys ya. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang sering lewat di jembatan Suramadu tapi tidak tahu dan explore di bawah jembatan Suramadu ini ya guys ya. Makanya saya buat video ini supaya teman-teman itu tahu mengenai karang-karang di bawah jembatan dan mengenai arsitektur daripada jembatan Suramadu ini ya guys ya. Dan di sini saya sudah turun ya guys ya, turun ke bebatuan karang-karang ini ya guys ya. Dan ini sebenarnya bukan pertama kali saya ke sini atau explore ya guys ya. Cuman dulu itu saya pernah, tapi tidak terlalu explore banget ya mengenai di bawah jembatan Suramadu ini ya guys ya. Dan di hari ini mungkin spesial banget ya bagi para penonton gitu. Jadi di hari ini, di video ini, saya explore-nya itu lebih mendalam lagi ya guys ya, mengetahui suasana di bawah jembatan Suramadu itu seperti apa, kalau surut, terus arsiteknya seperti apa, bangunannya seperti apa, suasananya seperti apa, karang-karangnya bagaimana, kondisi lautnya seperti apa, gitu ya guys ya. Ya bisa teman-teman lihat sendirilah. Di sini saya cukup pelan-pelan ya dan tidak terlalu buru-buru, dan saya pengen melihat keindahan arsitektur daripada jembatan Suramadu ini, salah satu jembatan yang juga terpanjang di Indonesia ya guys ya. Oke guys ya, kita mulai lagi ya guys ya. Oke, di sini saya masih melihat bebatuan dan karang-karang gitu ya. Jadi saya lihat bebatuan ini sebenarnya tidak termasuk juga terumbu karang ya. Karena kalau terumbu karang sendiri itu lebih indah ya guys ya. Coba nanti sampean yang lihat video ini coba nanti searching lah ya, terumbu karang laut itu seperti apa gitu. Tapi ini kan lebih dominan, ada sih karangnya itu ada, cuman agak hancur gitu. Bahkan di sini tuh lebih dominan batu ya guys ya. Banyak batu-batu kecil-kecil, banyak batu-batu bongkahan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Fadi di channel Putra Mandangin Official. Di kesempatan kali ini saya berada di area jembatan Suramadu ya. Dan ini saya baru pertama kali ke bawah karang di area jembatan Suramadu, dan suasananya seperti ini ya guys ya. Oke, suasananya seperti ini. Ini momentum bagi saya ya, karena di sini airnya surut dan saya bisa ke bawah ini ya guys ya. Oke, suasananya seperti ini ya. Ini menjelang sore hari, jadi tidak terlalu ramai ya. Saran saya kalau ke sini bawa keluarga itu hati-hati ya, karena di sini tuh banyaknya karang-karang dan wajib pakai sandal. Kalau nggak pakai sandal atau pengaman bahaya ya, bisa tertusuk di kakinya gitu. Jadi hati-hati kalau kesini guys gitu. Oke, suasananya seperti ini ya. Seperti inilah Pantai Kenjeran ya guys ya. Oke, saya alihkan lagi ke kamera belakang ya guys ya.
Oke guys ya, lanjut ya guys ya di vlog pada sore hari ini setelah saya tadi pembukaan ya. Ya mungkin agak bertanya-tanya ya, kok pembukaan itu kok dua kali gitu mungkin ya. Ya emang dibuat seperti itu ya guys ya, biar kalian tahu ya guys ya wajahku ya guys ya. Oke. Sebelum lanjut di video pada kali ini, sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like and share ke sosial media, karena subscribe kalian ini akan memberikan saya semangat lagi ya guys ya, untuk memberikan sebuah video yang betul-betul bermanfaat, nambah pengalaman. Meskipun kalian itu tidak ke lokasi, tapi inilah jalur untuk memberi sebuah pengetahuan bahwasanya oh ternyata seperti ini gitu ya guys ya. Oke guys, suasana daripada di bawah jembatan Suramadu seperti ini ya guys ya, yang sudah saya bilang tadi di intro atau di awal video, kalau mau kesini itu harus dan wajib pakai pengaman ya guys ya, untuk alas kaki ya, entah itu pakai sandal, entah itu pakai sepatu, intinya wajib pakai itu, karena di sini juga banyak karang-karangnya, karang kecil-kecilnya itu banyak, karang pecah-pecahnya itu juga banyak, ada batu-batu kecil itu banyak, terus ada serpihan-serpihan kaca juga banyak di sini ya guys ya. Jadi kenapa saya bilang utamakan keselamatan dulu gitu, terutama kaki ini gitu, apalagi kalau bawa keluarga, bawa anak, bawa ponakan yang masih kecil-kecil yang nggak tahu apa-apa, kalau nggak pakai pelindung alas kaki itu lebih bahaya ya, karena di sini tuh banyak bongkahan kaca macam-macam, mulai bongkahan kaca dari gelas itu yang pecah, piring, pokoknya banyak di sini. Bongkahan kaca itu banyak ya di sini, cukup hati-hati ya. Terus banyak bongkahan karang juga di sini, juga banyak karang ya. Terus benda-benda lainnya juga yang lumayan agak tajam gitu. Pokoknya kalau ke sini hati-hati. Takutnya apa? Takutnya kena kaki terus tertusuk, malah jadi merugikan gitu. Jadi kesini hati-hati ya. Oke, di sini saya berada di bawah jembatannya Suramadu ya. Saya sebenarnya cukup kaget ya mengenai arsitekturnya, itu betul-betul sangat luar biasa ya. Makanya tidak heran ya Suramadu itu sampai saat ini di tahun 2025 masih kokoh ya. Ya saya berharap sih semoga Suramadu ini tidak terjadi apa-apa dan berumur panjang banget gitu ya. Jadi masih arsiteknya itu semoga aja bagus gitu. Jadi tidak sampai rapuh atau gimana gitu. Itu harapan saya dan doa saya ya. Ya untuk bagi penonton barangkali bisa sambil berdoa dan punya niatan dalam hatinya, semoga dengan adanya penghubung wilayah antara Madura sama Surabaya ini bisa menjadi lebih baik lagi gitu, dan akses yang memudahkan ini bisa memajukan masyarakat Madura, bisa memajukan UMKM yang ada di Madura gitu. Karena pada dasarnya kota Surabaya ini adalah salah satu kota terbesar juga yang berada di negara tercinta ini ya. Jadi salah satu kota terbesar setelahnya Jakarta. Makanya ini sangat betul-betul bermanfaat sekali ya dengan adanya akses jalan penghubung antar wilayah ini antara Surabaya dan Madura, sehingga bisa menaikkan peningkatan terhadap perkembangan yang berada di Madura, usaha-usaha yang ada di Madura, UMKM yang ada di Madura, ya SDM-nya juga gitu ya guys ya. Jadi jembatan Suramadu ini betul-betul sangat bermanfaat sekali ya. Dan terus semoga dengan adanya jembatan Suramadu ini bisa
lebih mudah untuk akses Surabaya ini ya. Dan semoga juga Suramadu ini, dengan adanya jembatan Suramadu ini, bisa lebih kuat lagi jembatannya dan berumur panjang ya guys ya. Jadi di sini saya masih berada di bawah jembatan Suramadu ini, dan arsiteknya seperti ini ya guys ya. Dan ini batu-batunya di sini cukup lumayan besar-besar ya guys ya. Oke, seperti inilah. Ini momentum bagi saya ya. Jadi ini momentum bagi saya, dan ini juga pertama kali saya main-main di bawah dan explore mendalam, melihat daripada arsitek di bawah jembatan Suramadu ini. Makanya kan saya tadi bilang, ini sebenarnya saya cukup kaget ya, dan cukup kagum mengenai arsitek pembuatan atau besi-besinya gitu, arsitekturnya daripada jembatan Suramadu, yang termasuk jembatan atau kategori jembatan terpanjang yang dimiliki sama negara tercinta ini ya guys ya. Dan kalau saya lihat di atas itu tidak terlalu ramai ya guys ya. Biasanya itu cukup ramai, biasanya orang lewat gitu, tapi di atas tidak terlalu ramai ya. Kalau dilihat dari bawah itu tidak terlalu ramai ya, mungkin karena apa namanya, mungkin karena hari biasa ya. Mungkin kalau misalnya hari raya Idul Fitri ya, bulan puasa, apalagi menyambut tahun baru, biasanya jembatan Suramadu itu cukup ramai dan bisa jadi macet gitu ya guys ya. Oke guys, suasananya seperti ini. Dan mungkin bagi para penonton mungkin yang pernah main-main ke Suramadu, mungkin tidak sempat ya main-main di bawah jembatan Suramadu ini ya, karena pada dasarnya kalau airnya surut itu enak, tapi kalau airnya pasang itu yang susah gitu ya, bisa jadi tenggelam guys kalau main-main ke bawah jembatan Suramadu ini. Oke guys, di sini saya masih santai-santai ya guys ya. Jadi saya tidak terlalu buru-buru, supaya terekam semua dan bisa melihat bebatuan yang berada di bawah jembatan Suramadu ini ya guys ya. Cukup luas banget ternyata ya. Dalam artian di bawah itu luas banget ya, panjang juga gitu. Dan ini kalau saya lihat besinya ini kok bagus ya guys ya, dalam artian kok nggak berkarat gitu ya. Mungkin besi dan betonnya dan arsiteknya mungkin khusus emang dibuat anti karat gitu ya. Mungkin ada bahan-bahan yang khusus gitu supaya tidak karatan ya guys ya. So, komentar yang tahu mengenai pembangunan tahun berapa, mengenai pembangunan jembatan Suramadu ini tahun berapa, bisa teman-teman komentar. Dan kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu, bisa teman-teman juga komentar yang lihat video ini ya. Atau misalnya malam-malam ke Suramadu melihat hal yang mistis, bisa komentar ya. Ya sekedar cerita-cerita itu ya guys ya, cerita-cerita mengenai kawasan jembatan Suramadu ini ya guys ya. Oke, di sini berhubung menjelang mau jam 5, menjelang maghrib lah intinya. Jadi saya bergegas untuk ke dasar ya guys ya. Takutnya waktunya itu, airnya takutnya mulai naik lagi gitu. Jadi saya mulai bergegas balik dan arah pulang dan ke tempat parkir juga ya. Informasi di sini ya, kalau
main-main ke jembatan di bawah Suramadu ini hanya dikenakan biaya parkir ya sebesar 2.000. Jadi kalau nongkrong, kalau main-main ke jembatan ini cukup bayar 2.000 ya untuk parkir ya. Ya sebenarnya sih worth it aja sih, nggak masalah kan, cuma 2.000 kan. Ya nggak apa-apa gitu. Terus di area kawasan jembatan Suramadu ini banyak warung ya guys ya. Jadi jangan khawatir kalau main-main ke sini gitu. Di sini tuh warung banyak ya. Tempat tongkrongan itu banyak gitu, mau santai-santai. Ya pokoknya banyak lah intinya gitu. Ya enak lah gitu. Jadi sambil lihat pemandangan-pemandangan yang indah, apalagi kalau airnya surut seperti ini, mau main pasir gitu ya. Kalau saran saya kalau bawa bawa anak atau berlibur dengan keluarga, kalau pengen main di bawah jembatan Suramadu mending jangan ya, karena banyak bebatuan dan banyak kaca-kaca yang pecah di sini juga. Yang mending main di pinggir-pinggirnya jembatan Suramadu yang pasir gitu. Jadi kalau bawa anak mending main pasir aja ya guys ya. Oke, mungkin itu saja video pada kali ini explore di bawah jembatan Suramadu. Sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dan di like dan share ke sosial media. Oke, saya undur diri ya guys ya. Terima kasih sudah menonton di channel Putra Mandangin official ini, dan terima kasih sudah support channel Putra Mandangin ini ya guys ya. Oke, saya undur diri. Ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Salam jalan-jalan Indonesia, salam motovlog Indonesia.